Wo. Wo, bangun apa, Wo? Apaan sih tuh? Elah. Lu udah tahu belum, Wo? Kalau ada yang ketangkap kasus korupsi ekspor minyak mentah sampai lebih dari 11 triliun. Itu korupsi sebanyak itu sampai bertumpuk-tumpuk tuh uang cepean, Wo. Nah, ini tumben lu tahu berita-beritaan kayak gini. Biasanya mah jadi omongan doang lu mah. Ya, itu juga nggak sengaja, Wo, lihat berita itu. Habisan seliweran di FYP gua. Ya, namanya juga bocah TikTok. Nah, gitu dong kalau ngeliat TikTok. Lihatnya berita, info terkini. Jangan cuma cewek-cewek joget doang lu pantengin. Nah, itu yang lu lihat di video TikTok toh, itu tuh beneran, bukan hoax. Nah, itu aja baru 2 triliun yang ditampilin. Coba lu bayangin kalau 11 triliun semuanya ditampilin, buset, suntok gedung penuh. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari grup Wilmar yang merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Gila bener ya, Wo. Itu baru 2 triliun udah segunung. Apalagi 11 triliun. Nggak kebayang gua kalau buat beli beras. Pasti nggak ada lagi rakyat yang kelaparan. Ada lagi nih toh yang lebih seru. Di sela-sela konferensi pers, pihak kejaksaan nyetelin video tersangkanya itu. Videonya bikin geger. Apalagi emang itu, Wo. Korupsinya aja udah buat gua kaget sampai lebih dari 11 triliun. Emang ada lagi yang buat geger, Wo? Ternyata si tersangka ini tuh dalang dari kekisruhan selama ini. Dia tuh yang ngebuat gaduh di masyarakat. Dia tuh yang bikin masyarakat agak tenang. Dia tuh yang ngebuat Indonesia jadi tegang. Dia tuh yang ngebuat Indonesia agak terang alias gelap. Nih, gue tunjukin videonya. Dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Edan, ada ya, Wo, orang sejati tuh bikin adu domba rakyat sampai bikin segaduh ini. Ini orang nih toh emang jago banget dah kalau ngegoreng isu buat bikin gaduh. Emang sengaja dia tuh buat nyebarin isu-isu negatif. Mulai dari RUU TNI sampai ke tagar Indonesia Gelap. Itu sengaja tuh ngelemparin isu-isu gini buat ngejelekin kinerja pemerintah saat ini. Seda, ada orang kayak gitu ya, Wo. Sungguh terlalu memang. Si tersangka tuh toh sengaja ngegiring masyarakat untuk mengkonsumsi narasi DFK alias disinformasi, fitnah, dan ajakan kebencian di media sosial. Biar masyarakat tuh ngebenci kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Berarti orang-orang itu kayak mafia ya, Wo? Bukan mirip lagi tuh, mereka memang mafia. Lu inget nggak tuh waktu bulan lalu ada mafia buzzer yang ketangkep. Dia jadi bos buat para buzzer untuk menghalangi penyidikan kasus korupsi di Kejagung. Lu bayangin aja tuh, pasukan buzzernya itu sampai 150 orang buat menghalangi penyidikan kasus ini. Buset dah, 150 orang, Wo. Banyak juga ya anak buahnya, Wo. Bisa itu mah jadi peserta maraton. Ngomong-ngomong, buzzer itu kerjanya ngapain sih, Wo? Coba lu pikir dah toh, kenapa tiap bulan ada aja isu tentang jeleknya kinerja pemerintah? Coba dah toh, lu juga pikir, kenapa suka banget muncul akun-akun yang suka nyinyirin kinerja pemerintah? Nah, itu tuh kerjaan mereka tuh sengaja dipelihara untuk mengadu domba kita sama anak bangsa. Mereka tuh sengaja ngebuat kita tuh hidupnya nggak tenang, ada aja dimasalahin. Tapi kalau nggak ada oposisi dan kritik pemerintah bukannya nggak bagus juga ya, Wo? Nanti pemerintah kerjanya seenak yang nggak ada yang ngawasin. Ntar malah main Zuma doang lagi. Gini ya guys, beberapa kali kan udah gue ingetin, Pak Prabowo tuh nggak anti kritik, Pak Prabowo tuh nggak anti oposisi, Pak Prabowo tuh nggak anti demonstrasi. Pak Prabowo itu menjunjung tinggi hak-hak demokrasi setiap anak bangsa. Masalah demo adalah biasa, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Iya ya, Wo. Bener juga lu, Wo, yang lu omongin. Gue kasih tau nih atau kalau ya gue ingetin, lu kan suka nge-scroll TikTok nih, jangan gampang dah tuh lu kemakan informasi yang kagak jelas, yang belum tentu jelas sumbernya, jangan gampang makan hoak. Iya ya, Wo. Di TikTok emang banyak banget berita-berita tentang kritik pemerintah. Oke dah kalau gitu biar nggak salah-salah informasi, gua ke depan nggak cari informasi di TikTok aja, gua kudu lebih tabayun. Bener banget lu mantu. Anak muda tuh harus kritis, anak muda tuh harus bisa mencari kebenaran dari yang terjadi, anak muda tuh harus bisa lebih bijak dalam bersosial media, harus bisa memilah dan memilih apa yang akan diposting. Setuju banget gue sama omongan lu, Wo. Bijak bener dah CS gua. Cocok lo jadi ketua RT.
Toh, Pak Prabowo itu kan presiden kita semua. Sekarang doi itu lagi bekerja keras. Emang sih di tiap pekerjaannya ada aja yang nggak sempurna. Mungkin ada kelirunya sedikit. Jadi nggak masalah tuh kalau diingetin. Nggak masalah juga kalau kita mau menyuarakan aspirasi kita. Tapi ingat, diingetinnya dengan cara yang baik-baik. Dan juga kalau ada masalah, kasih tawarkan solusi.